Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Politeknik Kudus Prodi D4 Bisnis Manajemen Retail. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang budaya konsumtif. Keep you watching guys. Perkenalkan, nama saya Nuryati. Sini saya akan menjelaskan tentang budaya konsumtif. Nah, budaya konsumtif itu apa sih? Budaya konsumtif adalah perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak dipertimbangkan secara rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi sesuatu tanpa batas, di mana individu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan yang sertai dengan kehidupan mewah dan berlebihan. Ciri-ciri budaya konsumtif: memiliki gengsi yang tinggi, pergaulan sosialita, mengikuti tren, membeli hanya untuk status, membeli produk karena keterberdaya dengan iklan atau endorsement, memilih dalam bersosialisasi. Nah, budaya konsumtif ini memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif yaitu yang pertama, kecemburuan sosial, mengurangi kesempatan untuk menabung, cenderung tidak memikirkan kebutuhan, dan pola hidup boros. Dampak positifnya, membuka dan menambah lapangan pekerjaan, memberikan motivasi kepada konsumen, dan menciptakan pasar bagi. Upaya untuk menangani budaya konsumtif: menyusun anggaran belanja, menabung, menetapkan prioritas, mengurangi penggunaan kartu kredit, dan mulai berinvestasi. Gaya hidup. Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Istilah gaya hidup pada awalnya dibuat oleh psikolog Austria Alfred Adler dan Ferdinand de Boer pada tahun 1929. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolong manusia di dalam masyarakat. Ciri-ciri: menerima hal-hal baru, menyatakan pendapat baik tentang lingkungannya sendiri maupun luar, menghargai waktu, memiliki perencanaan dan perorganisasian, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup orang lain, dan lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Macam-macam gaya hidup. Yang pertama, modern of lifestyle. Dalam zaman ini, di mana masyarakat memiliki sikap praktis dan berpikir lebih modern, mengikuti arus globalisasi. Bahkan, banyak orang yang berlomba-lomba membeli dan memiliki barang-barang mahal, trendy, dan branded supaya tak dihina kuno. Yang kedua, healthier life in lifestyle. Di sisi lain, selain hidup modern, beberapa masyarakat juga memiliki pola kehidupan yang sehat, artinya sehat dalam tubuhnya, jiwanya, karena selalu melakukan hal-hal positif dan makan makanan yang bergizi dan terjamin kualitas gizinya. Yang ketiga, thrift lifestyle atau gaya hidup hemat. Hidup hemat tak berarti mengurangi setiap kebutuhan pokok atau bahan pangan, tetapi guna mengontrol kehidupan di masa mendatang dengan cara menyisihkan sebagian dana untuk ditabung, serta menahan diri untuk membeli suatu hal atau barang yang tak penting dan bermanfaat. Yang keempat, lifestyle free atau pola hidup bebas. Satu ini mungkin sudah jelas di telinga kita, di mana lifestyle yang berasaskan kebebasan ini juga sangat erat berkaitannya dengan keadaan perkembangan zaman sekarang, dan juga pastinya kehidupan bebas memberikan dampak positif serta negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak gaya hidup ada dua, yaitu positif dan negatif. Positif: 1. Generasi semakin cerdas, keterbukaan informasi yang luas, sistem pendidikan formal sudah maju. Yang terakhir, memudahkan komunikasi antar wilayah. Yang negatif: 1. Informasi tidak terkendali, individualisme,
kesenjangan sosial, dan pola hidup yang konsumtif. Contoh gaya hidup baik yaitu makan dan istirahat secara teratur, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, dan lain-lain. Contoh gaya hidup tidak baik yaitu berbicara tidak sepatutnya, makan sembarangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu identitas. Identitas adalah jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Identitas menurut style Latin Tomyi merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya yaitu sejarah identitas. Identitas berawal dari teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Hermann Hesse dan John Tumor pada tahun 1979. Teori tersebut awalnya dikembangkan untuk memahami dasar psikologis dan diskriminasi antar kelompok. Tafel dan Brunner berusaha untuk mengidentifikasi kondisi minimal yang akan membawa anggota dari suatu kelompok untuk melakukan diskriminasi terhadap anggota kelompok lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis identitas. 1. Identitas seksual. Identitas seksual mengacu pada identifikasi seseorang dengan berbagai kategori seksualitas. Bisa berupa heteroseksual, gay, lesbian, dan biseksual. Identitas seksual yang kita miliki akan mempengaruhi pada yang kita konsumsi. Program televisi apa yang akan kita lihat atau majalah apa yang akan kita baca. Identitas seksual juga dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang. Yang kedua adalah identitas gender. Identitas gender merupakan pandangan mengenai maskulinitas dan feminitas. Dan apa arti menjadi seorang laki-laki atau perempuan? Arti menjadi seorang perempuan atau laki-laki sangat dipengaruhi oleh pandangan budaya. Misalnya saja, kegiatan yang dianggap lebih maskulin atau lebih feminin. Ungkapan gender tidak hanya mengkomunikasikan siapa kita, tetapi juga mengkonstruksi rasa yang kita inginkan. Identitas gender juga ditunjukkan oleh gaya komunikasi. Gaya komunikasi perempuan sering digambarkan sebagai suportif, egalitar, personal, dan disclosive. Sedangkan gaya komunikasi laki-laki digambarkan sebagai kompetitif dan tegas. Yang ketiga adalah identitas pribadi. Identitas pribadi merupakan karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain. Setiap orang mempunyai identitas pribadinya masing-masing, sehingga tidak akan sama dengan identitas orang lain. Pengaruh budaya juga turut mempengaruhi identitas pribadi seseorang. Orang yang berasal dari budaya individualistis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat berusaha untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain. Sementara itu, orang yang berasal dari budaya kolektif cenderung menonjolkan keanggotaan mereka kepada orang lain. Identitas pribadi juga bisa diartikan sebagai aturan moral atau prinsip moral yang digunakan seseorang sebagai kerangka normatif dan panduan dalam bertindak. Yang keempat adalah identitas agama. Identitas agama merupakan dimensi yang penting dalam identitas seseorang. Identitas tersebut merupakan pemberian secara sosial dan budaya, bukan dari hasil pilihan individu. Hanya pada era modern, identitas agama menjadi hal yang bisa dipilih, bukan identitas yang diperoleh saat lahir. Identitas agama ditandai dengan adanya ritual yang dilakukan oleh pemeluk agama tersebut. Identitas agama juga ditandai dengan busana yang dipakai. Kemudian yang kelima, identitas nasional. Identitas nasional merujuk pada kebangsaan seseorang. Mayoritas dari masyarakat mengasosiasikan identitas nasional merupakan dengan negara di mana mereka dilahirkan. Akan tetapi, identitas nasional dapat juga diperoleh melalui imigrasi dan naturalisasi. Identitas nasional biasanya menjadi sering diucapkan saat seseorang berada di negara lain.
Orang yang identitas nasionalnya berbeda dari tempat ia dilahirkan, pada akhirnya akan mulai mengadopsi aspek identitas nasional yang baru. Namun, hal ini tergantung pada keterkaitan pada negara yang baru tersebut. Sementara itu, orang yang secara permanen tinggal di negara lain mungkin akan mempertahankan identitas negara tempat ia lahir. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di video kami selanjutnya.